Dewi Fortuna bersinar seterang ini menerangi jalan karir Lesti Kejora, dan saya pikir dengan dia sekarang ini, kalau dia bisa serius ya dengan Rizky Bilar, ini mengarah ke sesuatu yang positif. Bahkan di ramalan saya bilang it could be the next Atta Halilintar dan Aurel, atau bahkan mungkin Rans, karena saya bilang Rans di atasnya Atta dan Aurel karena sudah menikah. Dari sisi Lesti sendiri, ada beberapa hal yang juga harus didengarkan nih dari kartu saya. Yang pertama adalah ketakutan Lesti bahwa kalau ternyata dia menseriusi yang ini, maka karirnya akan selesai. Saya katakan tidak, karena ketakutan Lesti ini adalah kekhawatiran seorang wanita. Ketakutan atau insekuritas terhadap sesuatu yang belum terjadi dan ditakutkan malah akan menjadikan sesuatu lebih nggak pasti lagi. Saya pikir ini adalah ketakutan yang wajar dan nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Percayalah bahwa sebenarnya seperti kartu The Moon ini, ada sisi yang positif dalam setiap hal. The Moon ini adalah kartu yang Venus sekali. Kartu Venus itu kartu yang cewek banget. Sesuatu yang terlihat itu ditakutkan akan menghasilkan sesuatu yang nggak diinginkan, dan ini adalah satu hal yang wajar. Saya pikir sebaiknya Lesti mencoba untuk lebih positif, berpikir melihat ke sesuatu yang positif, dan sesuatu yang positif insya Allah pasti akan terjadi. Ini yang saya lihat. Dan berikutnya lagi adalah saat ini sebenarnya adalah saat yang paling tepat, karena belum pernah Dewi Fortuna itu bersinar seterang. Belum pernah Dewi Fortuna bersinar seterang ini menerangi jalan karir Lesti Kejora, dan saya pikir dengan dia sekarang ini, kalau dia bisa serius ya dengan Rizky Bilar, ini mengarah ke sesuatu yang positif. Bahkan di ramalan saya bilang it could be the next Atta Halilintar dan Aurel, atau bahkan mungkin Rans, karena saya bilang Rans di atasnya Atta dan Aurel karena sudah menikah dan mereka akhirnya menciptakan kerajaan bisnis mereka. Bahkan saya pikir saya lebih ekstrim lagi di situ, bahwa mereka mungkin nggak membutuhkan satu media penyiaran lagi untuk membuat mereka ini lebih terkenal dan bisa mengelola fans mereka. Mereka ini benar-benar memberikan inspirasi dan mengarahkan jalan banyak orang. Ratusan juta orang tidak akan mungkin salah. Dan saya pikir ini adalah satu hal yang Lesti harus lihat dan pertimbangkan. Karena kalau nggak sekarang, saya pikir dia akan kehilangan momen ini. Karena kalau ini nanti diambil dan benar-benar dijalani, The Chariot ini seperti sebuah kereta api. Kereta api itu kalau sudah waktunya jalan, orang yang telat akan ditinggal. Jalannya lurus, gak belok-belok. Dia gak akan berhenti sebelum dia bertemu dengan stasiun tujuannya. Dan kalaupun ada orang yang menghalangi jalannya, akan ditabrak. Nah, karirnya akan seperti ini. Akan melesat bak meteor. Sesuatu yang akan bagus, akan lebih sering terjadi lagi. Dan saya pikir Leslar ini satu force of nature yang besar sekali, yang kita nggak bisa jelaskan mengapa ini bisa terjadi. Dan saya pikir ini saat ini memang ada di antara mereka. Dan kalau ternyata mereka bisa menikah, ini sesuatu yang positif akan besar. Makanya ini adalah pertimbangan, kalau memang bisa ke situ, arahkan ke situ Lesti. Karena ini kesempatan yang tidak akan terulang dua kali. Dan kalau dari sisi Rizky Bilar, saya tahu Rizky bahwa Lesti ini bukan wanita yang selama ini jadi tipe kamu atau kriteria kamu. Tapi sebagai sesama pria, saya katakan bahwa sebenarnya kriteria itu adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh pengalaman dan masa lalu kita. Kita harus melihat masa kini dan kita melihat masa depan. Memang terkadang banyak hal yang terjadi dan itu tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kartu The Seven of Coins ini adalah satu kartu yang menunjukkan sebenarnya ini udah cukup baik kok. Tapi karena ini nggak sesuai dengan keinginan kita, maka kita berpikir ini tidak seperti yang kita harapkan. Orang ini menanam benih dan benihnya muncul nggak seperti yang diharapkan. Padahal buat orang lain ini benih yang luar biasa. Dan saya pikir nggak penting lagi untuk seperti itu. Kamu pria dewasa melihat peluang ini, Lesti pun anak yang cantik, baik, dan dia sangat berbakat. Kenapa nggak dicoba dulu? Kenapa nggak dijalani dulu? Dan saya pikir ini adalah sebuah, yaitu tadi, mungkin ini satu hal yang nggak akan terjadi lagi untuk kamu juga. Nah, kenapa nggak coba aja, dijalani dengan lebih serius, diberikan komitmen, dan saya pikir ini akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan coba dilakukan dengan perlahan-lahan, nggak usah buru-buru. Take
all your time. Jadi kamu punya all the time in the world untuk saling mengerti, saling mencoba mencari tahu di antara kalian berdua. Jajaki seperti kartu Three of Wands ini tadi, ambil satu kesimpulan yang bisa kamu dapat dan jalani ini dengan bijak. Jangan mengambil sesuatu secara tergesa-gesa dan nikmati saja prosesnya. Saya pikir kalau kamu sudah bisa melakukan itu, benih cinta yang sesungguhnya untuk menuju pernikahan itu pasti akan muncul. Dan tidak hanya berteman saja, kalian pasti akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan yang lebih penting lagi adalah, ini saya yakin kok, pendapatannya Rizky Bilar bulan ini, saya yakin itu melebihi apa yang dia sudah hasilkan sepanjang karirnya. Saya yakin. Dan saya nggak akan keliru, karena coba lihat YouTube-nya yang luar biasa, naik sebegitu pesat popularitasnya. Dan saya yakin sekarang ini pasti ada ratusan tawaran datang kepada dirinya. Dan ini semua terjadi karena settingan yang dibuat oleh siapa? Oleh Sang Maha Kuasa. Nah, settingan yang awalnya ini sebenarnya terjadi secara nggak sengaja ini ternyata diamini oleh Sang Kuasa dan membuat kamu ini sebenarnya sudah mendapatkan kok. Nah, apa lagi yang menghalangi kamu? Saya pikir ini semua sudah jalannya. Coba di-matchingin lagi, dan saya pikir pertemanan ini seharusnya bisa lebih serius dan memiliki komitmen yang lebih. Itu yang saya lihat. Jadi kalau saya lihat di sini, kita semua akan selalu dalam kebimbangan. Kita semua akan selalu dalam satu jalan yang akan menyimpang, dan kita harus memilih ke kiri atau ke kanan. Begitu pula untuk mereka berdua, untuk Lesti dan Rizky, orang tuanya, dan kita semua. Untuk orang tua Lesti, ada baiknya sekarang memilih jalan untuk lebih, itu tadi, memberikan satu hal yang lebih positif lagi, melihat sesuatu yang positif. Dan untuk kalian para netizen juga jangan membuli lagi, dan berikan ruang untuk ayahnya ini tadi, memberikan ruang pada anaknya, untuk anaknya memberikan ruang kepada Rizky Bilar. Ini yang saya lihat. Dan ini semua memang membutuhkan satu hal yang positif untuk memilih jalan. Tapi kita tidak perlu takut, karena sebenarnya jika kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita, kita jalani saja. Dan untuk Rizky dan Lesti, jalani saja seperti kartu The Fool ini. Nggak usah terlalu dipikirin, bukan tipeku, nanti kalau ternyata jadian karirnya akan selesai atau apa. Jalani saja. Kalau ternyata Tuhan memberikan tanda, sambut tanda itu. Kalau ternyata tidak ada tanda, ya jangan dipaksakan. Dan saya pikir ini semua sebenarnya mengarah ke tanda yang tepat. Dan ini semua sebenarnya adalah saat yang paling positif, karena kalian semua ini seperti kartu The Magician ini. Kartu yang tidak dipengaruhi oleh faktor apapun, dan kalian ini bisa mengambil langkah yang kalian mau. Sepertinya Tuhan ini benar-benar membebaskan, apa yang kalian langkah ini akan menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi menurut saya, sesuatu yang awalnya dimulai hanya dari settingan kru kreatif yang bingung mencari bintang tamu untuk satu program yang baru di stasiun TV, terus kemudian mereka memasangkan dua orang ini hanya karena katanya dua orang ini ditinggal menikah oleh pacarnya, dan terus kemudian menjadi viral, terus kemudian menjadi besar, terus kemudian menjadi gulungan rezeki Rizky untuk orang-orang yang lebih banyak lagi, untuk kalian semua, inspirasi untuk ratusan juta orang di Indonesia. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kartu ini sudah keluar, saya pikir saya akan dianggap buta kalau saya bilang bahwa saya mungkin akan dianggap buta kalau saya menolak atau menyangkal bahwa hubungan mereka antara Rizky Bilar dan Lesti ini akan berakhir di pelaminan suatu saat nanti. Dan demikian tadi, itu adalah ramalan dari saya. Kembali lagi, ini hanyalah puluhan kartu dengan gambar yang seperti GPS saya pergunakan untuk melihat dan menganalisa tanda-tanda yang digambarkan oleh keadaan dan fakta terhadap masa depan kita. Kembali lagi, tidak ada satupun makhluk yang bisa meramalkan masa depan saya, kamu, siapapun, walaupun kita semua bersatu bersama-sama, tapi kita semua bisa mengambil fakta dan sugesti positif untuk diri kita mewujudkan satu hal yang kita inginkan, dan hanya dengan itu kita akan mewujudkan ramalan atau keberhasilan kita sendiri. Saya Denny Darko, sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe juga SG Entertainment dan channel saya juga. Terima kasih sudah menonton ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam.